Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya admin Solution Easy. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadikan laptop atau komputer kita yang lemot menjadi lebih cepat 300% dari sebelumnya. Mau tahu bagaimana caranya? Mari langsung saja kita mulai. Let's go! Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik lambang window atau tombol window bersamaan dengan tombol R. Artinya kita akan membuka kotak dialog run. Setelah kotak dialog run muncul, kita ketikkan temp. Temp ini artinya adalah temporary folder. Artinya folder temporary. Jadi Windows menciptakan temp ini untuk dipakai sebagai tempat khusus atau folder-folder khusus yang kita gunakan pada laptop kita untuk menyimpan file tertentu gitu. Jadi ini hanya untuk tempat temporary file-file tertentu yang kita buka untuk sementara yang Windows tempatkan di sana gitu. Jadi setelah kita buka ada history file khusus kita yang tidak kita perlukan lagi, dia ditempatkan di sana untuk sementara gitu. Jadi kita langsung oke. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana banyaknya direktori atau sampah-sampah yang tidak perlu pada folder temporary saya. Nah, ini kita klik Ctrl A, delete. Jadi file-file tadi akan terdelete. Nah, untuk selanjutnya kita kembali klik lambang window R. Pada kali ini kita akan buat %, oke. Nah, ini juga kita klik Ctrl A, kita delete. Nah, sampah-sampah ini yang ada pada temporary folder kita ini akan membuat kinerja Windows atau kinerja komputer kita akan semakin berat sehingga membuat komputer kita itu akan melambat. Jadi ini dia sedang menghapus file-file yang ada di temporary folder saya. Kita bisa lihat, oke. Do this for all current items, skip. Dia akan menghapus, ini lagi berproses, maklum. Laptop saya laptop lama. Nah, tadi kan banyak sekali, sekarang sudah terhapus. Kita close. Sekarang kita masuk kepada free page. Jadi sama Ctrl R, lambang Windows R untuk membuka katalog run. Selanjutnya kita ketikkan free page. Ya, dia sudah ada di sini, free page. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini, continue. Jadi free page ini Windows ciptakan berfungsi untuk merekam ya teman-teman ya, merekam data dan informasi detail tentang program-program yang sering kita buka pada laptop atau PC kita. Nah, tujuan dari Microsoft menciptakan free page ini agar laptop atau Windows lebih cepat untuk mengakses file atau program-program yang sering kita gunakan gitu. Jadi dia direkam. Jadi dia kayak merekam apa-apa yang sering kita gunakan nih. Nah, lalu
Windows akan menempatkan memori-memori itu, file-file atau direktori-direktori yang sering kita gunakan atau program-program ditempatkan di private. Jadi ketika kita menggunakannya lagi, Windows mengaksesnya dengan cepat gitu. Jadi dia mengaksesnya, oh ini nih yang digunakan. Contohnya Filmora atau Word atau PowerPoint. Nah, dia akan menempatkannya pada folder private sini, teman-teman. Nah, pada folder private saya kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat Chrome. Nah, jadi banyak file-file yang sebenarnya tidak berguna gitu. Nah, kita langsung saja hapus file-file ini yang memberatkan laptop atau PC kita. Kita hapus. Oke. Skip. Nah, dia complete. Nah, sekarang selain menghapus file-file yang tidak penting tadi, kita juga bisa untuk masuk kepada Task Manager. Task Manager ini di sini kita bisa melihat bagaimana kinerja komputer kita gitu. Jadi kita bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang running, terus berapa besar memorinya, terus kita bisa mengentas gitu pada Touch Manager ini. Teman-teman bisa langsung saja untuk membuka Touch Manager ada dua cara. Kita klik kanan pada layar laptop kita, baru kita pilih Touch Manager. Dia akan muncul seperti ini. Nah, tetapi ada cara cepatnya juga teman-teman. Jadi Ctrl, Shift, Escape. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul. Nah, dia awalnya akan muncul seperti ini ya teman-teman, tapi kalau kita buat more detail, dia muncul seperti ini gitu. Jadi kita masuk ke startup. Jadi saya besarkan teman-teman. Di sini kita lihat nih aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang aktif dan able gitu, dan startup impact-nya itu high. Nah, nih, kalau pada laptop saya, ini sudah saya disable gitu, ada beberapa aplikasi yang tidak saya run. Nah, kalau dia high, teman-teman bisa disable. Jadi aplikasi contohnya Dav Reader, Acrobat, atau Canon Quick Menu, atau Cyberlink UCam Service, Google Update Course, Microsoft Edge, atau PowerDP DRC, atau Realtek HD Audio Manager. Di sini kan sudah, ini semua enable pada laptop saya. Dan karena rata-rata startup impact-nya itu tidak high. Nah, kalau teman-teman buka di sini, di startup-nya ini ada startup impact-nya ini high, teman-teman bisa disable aplikasi-aplikasi apa yang startup impact-nya itu high gitu, bisa disable. Nah, setelah dari startup, kita masuk ke proses ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gitu, aplikasi apa saja yang saat ini aktif, yang memorinya gede. Nah, saat ini saya yang aktif itu gede, yang paling besar itu Filmora. Karena itu memang saya gunakan gitu saat ini. Nah, dia power usage-nya itu high, teman-teman. Jadi, seperti Windows Explorer atau yang gede dia anti malware, contohnya ini. Teman-teman bisa entas. Nah, karena kita masih gunakan, dia tidak mau ya teman-teman ya. Dan di sini power usage-nya juga very low. Jadi tidak ini ya teman-teman, tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ada yang dia high atau minimal moderate, ini kan high nih teman-teman, Filmora ini ya, screen recorder, karena dia lagi sedang saya gunakan sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan hal yang seperti ini kayak Microsoft Edge,
atau Microsoft Edge ini teman-teman bisa entas gitu. Dia di entas. Jadi program-program yang sedang running ini Microsoft Software Protection bisa kita entas dia. Jadi mengurangi beban kerja daripada komputer atau Windows kita gitu. Itu akan membuat laptop kita bekerja secara optimal juga gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ini kita close. Yang dapat kita lakukan gitu ya, itu dari Internet Explorer kita gitu. Jadi Internet Explorer ini juga berpengaruh, yaitu cookies-cookiesnya itu dari kita pencarian, googling, atau membuka video YouTube. Itu ada cookies atau sampah-sampah dari bekas pencarian kita. Teman-teman bisa gunakan untuk membuka kolom run tadi dengan cara tekan tombol Windows bersamaan dengan R, baru teman-teman ini yang jarang nih digunakan ya teman-teman ya. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman ketik inet cpl.cpl gitu. Enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke general. General ini jadi kita bisa melihat browsing history kita. Kita bisa delete temporary file, history, cookies, save password, and web form information gitu. Jadi kita bisa menghapus gitu file-file cookies, history, atau save password, atau web form information. Nah, kita delete. Nah, jangan lupa teman-teman, kita preserve favorite website data. Jadi yang sering kita buka kalau tidak mau hilang, nggak usah kita centang gitu. Temporary internet files ini bisa kita centang cookies and website data, history download, form data. Nah, ini bisa tracking protection. Nah, ini bisa kita delete ya teman-teman ya. Ini juga akan memaksimalkan kinerja Windows pada komputer kita. Nah, kita delete. Oke, dia menghapus semua file-file directory yang tidak penting tadi dari berkas pencarian kita. Dia hapus, dia delete. Ini lagi proses. Setelah selesai, kita masuk kepada connection teman-teman nih, connection ya. Nah, di connection ini teman-teman bisa lihat LAN setting gitu, LAN settingnya teman-teman gitu ya. Nah, pastikan bahwa LAN settingnya teman-teman ini dia di sini automatically detect setting. Nah, dia jadi kita sudah menggunakan automatically detect setting ini. Kalau udah automatically detect setting pada teman-teman itu udah tinggal oke ya, karena ini bagaimana konfigurasi network LAN kita itu bisa langsung komputer kita itu bisa langsung masuk kepada internet gitu, tidak lagi lambat dulu mencari gitu. Oke, kita masuk ke advance. Nah, di advance ini terutama kepada reset Internet Explorer setting kita ya teman-teman. Nah, di sini Internet Explorer kita bisa kita reset. Kita reset untuk kembali ke default gitu. Itu mempercepat juga. Nah, ini delete personal setting, kita reset. Oke, user customizations. Oke, close. Selanjutnya tekan tombol Windows R, baru kita ketikkan recent, baru oke.
Kita bisa melihat di sini juga ada banyak folder-folder yang tidak penting, shortcut, kita Ctrl A, delete. Jadi dia sudah kosong pada folder ini. Window R secara bersamaan untuk membuka kotak dialog run. Kali ini saya sudah ketikkan teman-teman clean mgr, ini ya kita meng-clean up Windows kita gitu. Oke. Setelah kita oke kan, tunggu sebentar. Akan muncul seperti ini. This clean up drive section. Select the drive you want to clean up, drive C. Saya oke kan ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Dia lagi mengkalkulit file-file apa saja yang ada di folder C saya. Oke, dia akan muncul seperti ini. You can use this clean up to free up. Ada 991 MB di C saya. Nih ada banyak ya. Yang ini Windows reportnya saya tidak ini kan, karena Windows report ini penting teman-teman. Nah, langsung kalau kita mau lihat filenya itu apa aja, bisa kita ketik view files. Ya ini. Nah, langsung kita clean up system file. Setelah sistem Windows kita clean up, kita masuk lagi ke kotak dialog run. Sama, kita clean mgr, baru kita oke. Langkahnya hampir sama ya teman-teman, dia muncul lagi. Select the drive you want to clean up. Oke, kita pilih C dulu. Dia akan mengkalkulasi ulang. Kita tunggu sebentar. Dia lagi calculate. Nah, ini tadi kan sudah kita clean up ya teman-teman. Oke, kita clean up. Oke, dia akan balik ke drive sectionnya. Kita oke. Kita tunggu sebentar. Dia akan kalkulasi. Calculating. Dia akan kita tunggu sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Dia agak lama. Saat ini dia men-scan Windows Update Cleanup. Ya, di sini ada tulisannya this may take a few minutes to complete. Jadi dia memang agak lama. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada 6 GB ya teman-teman. Jadi untuk Windows Update Cleanup-nya ini centangnya kita ubah supaya dia, karena Windows Update Cleanup ini kalau kita remove, nanti untuk update selanjutnya Windows tidak menemukannya lagi gitu. Jadi ini penting. Selebihnya ini bisa kita bersihkan gitu ya, sama
Microsoft Defender antivirus, Windows upgrade log file, ini tidak kita clean up ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal oke kan, delete files. Sekarang clean up drive C sedang berlangsung teman-teman. Jadi seperti itu untuk clean up Windows sistemnya. Nanti dia akan membersihkan ya secara perlahan. Nah, sebenarnya di sini untuk melanjutkan langkah selanjutnya, ini saya close. Tapi stepnya seperti itu ya teman-teman. Kita masuk kepada step berikutnya. Nah, udah. Jadi kinerja komputer kita bisa lebih cepat teman-teman dari yang sebelumnya gitu. Dari kita menghapus dari folder temporary folder, Flatpage. Nah, jadi file-file sampah-sampah tadi yang menjadi beban komputer kita itu sudah bersih gitu. Jadi komputer kita ini kinerjanya saat ini sudah optimal gitu. Jadi semoga video kami dari Admin Solution Easy pada kesempatan ini berguna buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman juga mengoptimalisasi kinerja komputer atau PC teman-teman. Kami Admin Solution Easy mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman yang menonton video kami. Salam sehat, sehat selalu, dan sukses.